Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanu 'alan nas la yabqa minal islam illa ismuhu wa la yabqa minal qur'an illa rasmuhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Betul? Sampai di sini betul. Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Betul? Sampai di sini betul. Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Betul? Sampai di sini betul. Allah turunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sampai di sini betul. Sehingga karena Zabur adalah isinya adalah Taurat yang digubah oleh Nabi Daud dari Allah tentu yang diturunkan, maka kita ambil 3. Maka disinilah mulai terjadi kekacauan berpikir, dan sampai detik ini nggak percaya, saya mau tanya kepada bapak-bapak yang di sebelah kiri saya. Bapak tinggal jawab betul atau salah. Allah menurunkan agama-agama dan Allah menyempurnakan Islam dari agama-agama sebelumnya. Cukup baca, cukup bilang betul atau salah. Yang sebelah sini Yahudi, kitabnya Taurat. Nasrani, kitabnya Injil. Islam, kitabnya Al-Quran. Betul salah? Lihat kan kekacauan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wal Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apa kurang jelas ayat itu? Tidak pernah, demi Allah yang jiwa kita ada di tangannya, tidak pernah Allah menurunkan agama Yahudi. Wallahi, wabillahi, watallahi, tidak pernah Allah menurunkan agama Nasrani. Wallahi tidak pernah, saudaraku. Kenapa saya bisa berkata demikian? Mari kita kupas sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, karena nggak ada dalam Al-Quran, yang pertama kali salat fajar di dunia ini, kata Rasulullah, adalah Nabi Adam. Karena Nabi Adam diturunkan menjelang fajar ke bumi ini, dan beliaulah orang pertama yang melaksanakan salat fajar. Jadi saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam itu agamanya apa? Lah iya dong, masa ada yang berani berkata Nabi Adam agamanya apa? Belum ada Islam zaman dulu. Inna dina indallah, indallah, di sisi Allah itu Islam, Pak.
Sebelum ada manusia, sebelum ada alam semesta itu Islam udah ada, Pak. Karena dia indallah, Pak. Di sisinya Allah, Pak. Jadi bagaimana bisa dikatakan kalau Nabi Ibrahim agamanya apa? Agamanya tauhid. Ibrahim agamanya apa? Ibrahim agamanya Hanif. Surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Millati abikum Ibrahim. Ikuti agama bapak moyangmu Ibrahim. Wahwa dia Allah. Wahwa sammakumul muslimina min qabl. Dan dia Allah telah menyebut kalian orang muslim sejak dahulu. Lalu kurang jelas apa? Allah menyebut Ibrahim itu muslim. Wahwa sammakumul muslimina min qabl. Dan dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu, dengan didahului ayat millati abikum Ibrahim. Ibrahim yang berkata inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul. Ibrahim yang berkata demikian. Ibrahim lahir di desa Ur, Babilonia pada tahun 1978 sebelum Masehi. Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Lalu kemudian dia mengajak Namrud untuk Islam. Jangan diselewengkan sejarah ini. Namun Namrud menolak dan bahkan Namrud membakar Ibrahim. Ibrahim keluar dari kota Ur, Babilonia. Beliau berjalan sampai ke negeri Filistin yang kita kenal sekarang Palestina. Dan dia singgah di kota Hebron, sebuah dataran tinggi. Di sanalah dia berjumpa dengan Sarah dan menikah dengan Sarah. Lalu kemudian diberikan mas kawin sebanyak 500 shekel untuk menikahi Sarah. Karena Sarah orang Filistin, sedangkan Ibrahim orang Arab dari Irak. Menikahlah ini. Ketika belum punya anak, Ibrahim kemudian keluar dari kota Hebron, ya, keluar dari kota Hebron, lalu kemudian di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang raja yang bernama Amr bin Amru. Dalam sejarah kita buka bahwa Amr bin Amru bukan seorang raja. Dia pengkhianat yang membunuh raja yang sebenarnya. Nama rajanya Hyksos. Bukan permen, Pak. Hyksos. Kalau Bapak buka Raja Hyksos siapa, Anda akan lihat, oh, dia hidup pada tahun 1800 sampai 1900. Dia raja ya di daerah Aqabah, Mesir dan sekitarnya. Nah, ini dibunuh, Pak, oleh Amr bin Amru. Gitu. Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan Amr bin Amru dan bertanya, siapa ini? Dalam hadis Tirmizi diceritakan ketika raja bertanya pada Ibrahim, apa jawaban Ibrahim? Ini saudaraku. Maka kemudian raja mengambil Sarah. Apa kata Ibrahim? Wahai Sarah, jagalah kehormatanmu untukku. Kalau aku berkata kau istriku, maka raja akan membunuhku dan mengambilmu. Inilah Raja bin Amr bin Amru yang punya kelainan barangkali ya. Dia menyukai istri orang gitu loh. Kenapa? Karena istri orang yang cantik pasti diambil sama Amr bin Amru. Itu sejarah, Pak. Termasuk istri Ibrahim, Sarah. Tapi Allah menjaga Sarah. Dan kemudian anak-anak Raja Hyksos itu ditawan, Pak. Bukan budak nih, Pak ya. Ditawan. Dipenjara. Maka Ibrahim kemudian dinikahkan oleh salah satu anak Raja Hyksos. Siapa namanya? Hajar. Bukan budak Hajar. Jangan kurang ajar berkata Hajar itu budak, saudaraku. Hajar itu anak Raja Hyksos yang dinikah oleh Ibrahim. Kita ini kena keracunan Yahudi, Pak. Oh, Hajar itu budak, melahirkan keturunan Ismail dan Nabi Muhammad. Sementara Sarah keturunan raja. Demi Allah, Nabi Muhammad bukan keturunan budak. Jangan kurang ajar sama Rasulullah. Beliau yang berkata, ya, kami para nabi tidak menghasilkan dan tidak berasal dari perbudakan. Jazakallah, terima kasih, Mas. Ayahku Abdullah, ayahnya Abdul Muthalib, terus ke atas sampai dengan Ibrahim, sampai dengan Adam. Allah jaga keturunan itu. Kok kita tahu-tahu bilang budak? Yahudi itu, Pak, yang bikin sejarah itu. Masuk ke Indonesia melalui Sunakurkronya tahun 1924 ketika Sunakurkronya berhasil mengalahkan Aceh, ya, dengan licik, ya.
Jadi begitu sejarahnya. Maka kemudian Ibrahim menikahi dengan Hajar. Maka pada tahun 1882 sebelum Masehi lahirlah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Baru kemudian Ibrahim membawa Ismail, ditinggalkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Dia pulang lagi ke Hebron, dan pada tahun 1878 sebelum Masehi baru lahirlah Nabi Allah Ishak. Oleh Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail ditinggalkan Masjidil Haram. Sedangkan oleh Ishak, untuk Ishak ditinggalkan Masjidil Aqsa. Paham sampai di sini? Siapa yang bangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Peletak dasarnya Allah tentunya, malaikat tentunya. Tapi beliau yarfa, meninggikan bangunan Masjidil Haram, Ka'bah itu. Dan yarfa juga meninggikan Masjidil Aqsa juga. Hadis Nabi ditanya, "Ya Rasulullah," kata Ibn Abbas, "masjid apa yang pertama kali dibangun?" Masjidil Haram. "Kemudian apa ya Rasulullah?" Masjidil Aqsa. "Berapa jaraknya Rasulullah?" 40 tahun. Maka ketika Nabi Ibrahim menjumpakan anak-anaknya itu, membawa Ishak untuk haji ke Mekah, berjumpalah dengan Ismail. Lihat dalam surat Al-Baqarah 132, Allah abadikan dengan kalimatnya, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub." Ya baniya, hei anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei Ismail, hei Ishak, ya baniya, hai anakku, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah menetapkan, memilihkan agama ini untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati berdua ini melainkan dalam keadaan beragama Islam. Lah kok mengatakan Ibrahim agamanya Hanif, Pak? Kok agamanya tauhid? Hanif bukan agama, Bapak Ibu. Hanif sifat Islam yang lurus. Tauhid bukan agama, Bapak Ibu. Tauhid sifat Islam yang mengesahkan Allah. Jadi sampai di sini jelas. Nah ini Pak, Bapak Ibu sekalian, mesti apa ya, paham sejarah itu sampai ke akar-akarnya, Pak. Lalu apa yang terjadi kemudian? Sebagaimana kita ketahui, Ishak kemudian menikah dengan Ribqah dan mempunyai anak namanya Yakub. Yakub dua saudara, Yakub dengan Esau. Yakub dan Esau ini saudara, gitu ya. Ayahnya namanya menikah dengan Li'ah, ayahnya bernama Laban. Yakub tahun 1828 sebelum Masehi. Punya anak 12, tapi dari istri yang 4. Dari Li'ah punya anak 6, Ruben, Simon, Levi, Yuda, Isakhar dan Zebulun. Lalu menikah lagi dengan Li'ah, punya anak 2, Agad dan Akher. Menikah lagi dengan Zilfa, punya anak 2, Dan Naftali. Dan terakhir menikah lagi dengan Rachel. Kalau kata orang Kristen Rebeka, kalau kata orang Yahudi Rachel, kalau kata orang Islam Ribqah. Nah ini punya anak 2, Yusuf dan Benyamin. Jadi Ruben, Simon, Yahuda, Isakhar, Zebulun, Gad, Akher dan Naftali, Yusuf, Benyamin, anak-anak daripada Yakub alaihissalam. Saya tanya, apa agamanya mereka? Jelas Islam. Al-Baqarah 133. Ketika Yakub mau wafat, beliau bertanya pada anak-anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kau sembah setelah aku?" Anak-anak menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha wahid, wa ilaha Ibrahim wa Ismail wa ilaha wahid. Wa nahnu lahu muslimun." Kami orang muslim, Bapak. Ayat sebelumnya Yakub berpesan pada anaknya, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kau mati dan keadaan Islam. Begitu, Pak. Maka Ruben, Simon sampai Yusuf, Benyamin hijrah ke Mesir. Ada cerita kan Nabi Yusuf membawa mereka ke Mesir kan? Saya nggak cerita yang udah Bapak Ibu tahu. Ini cerita peradaban ini. Ya, belajar 12 tahun, suruh bicara 1 jam. Nah begini jadinya. Biar cepat ya. Lalu kemudian singgahlah mereka di kota Mesir. Masing-masing memiliki suku dan keturunan. Jadi keluarga gitu loh. Jadi suku. Dari Ruben keluar suku apa? Rubeni. Karena Ibrahim punya tempat di Hebron namanya Ibrahimi. Nah kalau Simon, anaknya yang kedua Simoni. Anak terakhir Benyamin, Benyamini. Anak ketiga Yahuda.
Yahudi. Tahu dari mana asal kata Yahudi berarti sekarang? Anak Yakub yang ketiga. Yang lain kemana? Dibunuh oleh Nebukadnezar. Perang. Dan Yahuda 6 orang. Punya anak banyak menjadi Yahudi. Suku Yahudi. Bukan agama. Bukan agama, Pak. Yahudi itu beragama Islam loh, Pak. Suku Yahudi beragama Islam. Ya, suku Yahudi beragama Islam. Yahudinya kapan? Nanti, Pak, masih panjang ceritanya. Dari anak keempat yang namanya Lewi, punya anak Amr, punya anak Qahit, punya anak Imran, punya anak Musa alaihissalam. Jadi Musa lahir 1527 sebelum Masehi, wafat 1420 sebelum Masehi. Jadi kalau diurut ke atas, Musa bin Imran bin Qahit bin Amr bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Musa alaihissalam. Nah, Musa ini, Pak, ya, kemudian yang diangkat sebagai rasul di antara semua anak keturunan Yakub. Yakub sendiri orang Yahudi memanggilnya Israel. Tuhan memperjalankan aku. Ayahnya Ishak, orang Yahudi memanggilnya Ishakil. Tuhan menggembirakan aku karena lahir dari wanita yang sudah tua, yaitu Sarah. Saudaranya namanya Ismail, artinya Tuhan mendengarkan aku. Tuhan mendengarkan aku. Isma, dengar. Isma, sami'. Isma, bahasa Hebrew. Ismail, Tuhan mendengarkan aku. 1882 sebelum Masehi, atas doa Nabi Ibrahim ketika dia berusia 88 tahun. Itulah ceritanya. Agama Yahudi belum ada. Nabi Musa mengajak mereka untuk Islam. Surat Yunus ayat yang ke-84 sampai ke-87. Ya. Wa nahnu lahu muslimun. Kami orang-orang Islam, kata Nabi Musa alaihissalam. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu wa zaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Ini dalil yang mengatakan Israel Islam. Bani Israel itu Islam, ini dalilnya. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka diajak kepada agama Islam. Nah, itu dalilnya, kurang kuat apa lagi. Bahkan dalam surat Imran 52, ya, ketika Bani Israel sudah ingkar, yang banyak yang ingkar kepada Allah, berkata ke Nabi Isa, man ansari ilallah, siapa yang jadi Nasrani? Bukan agama, berasal dari kata Nasoro, yang menolong. Man ansari ilallah, siapa nih yang jadi Nasrani? Gitu orang Yahudi bilangnya. Siapa nih yang jadi Nasrani? Penolong, bukan agama. Nahnu ansarallah, kata kaum Hawari. Kamilah Nasoro itu. Kamilah penolong-penolong itu. Zaman itu belum jadi agama. Washhad bi annana muslimun. Saksikan kami orang muslim. Tuh kata pengikut Nabi Isa alaihissalam. Jadi kapan dong saat munculnya Yahudi? Yahudi muncul kenapa? Dari keturunan Benyamin yang diangkat menjadi Tolut. Al-Baqarah 246. Kemudian Tolut, di zaman Tolut ada raksasa yang tinggi besar itu, namanya siapa? Jalut alias Goliat. Nah, Goliat inilah yang kemudian merongrong kewibawaan negara pada waktu itu. Lalu kemudian apa yang terjadi berikutnya? Maka peperangan antara Goliat yang raksasa tinggi besar itu tidak imbang melawan tentara dari Jalut. Nah, kemudian salah seorang yang hebat, yang punya strategi mikirnya matang, siapa namanya? David kalau kata orang Yahudi. Bertempur melawan Goliat, David and Goliath. Kalau kata kita Daud dan Jalut. Selepet gitu kan, jatuh, ditumbak, akhirnya matilah. Lalu kemudian ini kan cerita-cerita zaman dulu.
Siapa yang bisa mengalahkan naga, raja akan menikahkan dengan anak raja, gitu kan? Gitu kan? Nah ini kayak gitu, Pak. Maka kemudian Daud, anak muda, diajak masuk ke istana dan dimintakan oleh raja Talut menikah dengan anaknya. Anaknya banyak, diantaranya anaknya Jonathan, Michal. Menikahlah Nabi Daud dengan Michal, dan istrinya Nabi Daud bernama Michal. Ya. Punya anak Nabi Daud dari Michal. Siapa nama anaknya? Sulaiman. Lahir tahun 970. Lahir tahun 1010. Ya. Tadi Nabi Daud 1040, 1050. Ya. Lalu kemudian jadi raja di usia 12 tahun. Karena Nabi Daud wafat. Dan Nabi Sulaiman mulai jadi raja sejak usia 12 tahun. Kapan itu kejadiannya? 970 sebelum Masehi. Wafat di tahun 930 sebelum Masehi. Berarti Nabi Sulaiman nabi yang paling muda. Oh enggak, Nabi Isa paling muda wafatnya. Ya 52 tahun saja Nabi Sulaiman wafat. Di usia 52 tahun. 12 tahun jadi raja, 40 tahun jadi selama berkuasa. Raja keberapa? Ketiga. Raja pertama siapa tadi? Talut, baru 40 tahun menjadi raja Israel. Kemudian Nabi Daud 40 tahun menjadi raja Israel, mulai 1050 sampai 1010. 1010 sampai 970. Dan Nabi Sulaiman wafat pada tahun 930 sebelum Masehi. 40 tahun jadi raja. Hadis sahih riwayat Tirmizi, Nabi yang bersabda, Nabi Sulaiman memerintah selama 40 tahun. Nih kerajaan 3. Nah ini Pak ceritanya. Nabi Sulaiman wafat tanpa diketahui, tanpa meninggalkan wasiat, tanpa meninggalkan warisan gitu loh, tanpa meninggalkan asuransi. Emang gak ada zaman dulu ya. Sulaiman wafat tanpa diketahui, hanya tongkatnya yang dimakan rayap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berebut fulus. Keturunan hulu balang. Coba antum bayangkan dulu, pikirkan. Nabi Sulaiman, nabi yang paling kaya di dunia ini, yang doanya pun dikabulkan oleh Allah, berikan kekayaan yang belum pernah Allah berikan kepada nabi sebelumnya dan sesudahnya. Kira-kira seperti apa kekayaan Sulaiman itu? Kira-kira seperti apa? Bikin silau nggak orang-orang di bawahnya? Termasuk anak-anaknya, termasuk hulu balangnya, termasuk pangeran-pangerannya, termasuk abdi dalamnya, gitu. Pecah langsung kerajaan Israel. Kerajaan pertama kerajaan Yudea, kerajaan kedua tetap kerajaan Israel yang setia, yang dari anaknya ini, Yerobeam. Sedangkan ini Rehabeam. Nah, Yudea akhirnya menciptakan agama baru untuk menandingi agama Islam keturunan Sulaiman. Baca surat An-Naml ya, lengkap ya. Yudea ini menciptakan agama baru yang bernama Judaism. Dialah agama Yahudi. Tahun 930 sebelum Masehi. Itu Pak. Jangan fitnah Allah lagi. Yahudi diturunkan oleh Allah, Nasrani diturunkan oleh Allah, Islam pun diturunkan oleh Allah. Semuanya disebut agama samawi. Bawa sini orang yang bilang agama samawi. Yuk berdebat. Sejak kapan Allah turunkan Yahudi? Tunjukkan faktanya. Sejak kapan Allah turunkan Nasrani? Nasrani dibuat oleh kapan? Sebentar lagi kita cerita. Maka Yahudi lah yang berkuasa pada waktu itu dan membunuh orang-orang Islam yang masih hidup. Allah ceritakan kok, Yahudi tukang bunuh para nabi. Nabi setelah Sulaiman, Zakaria dibunuh oleh Yahudi. Yahudi telah berubah dari suku, dari kelompok menjadi sebuah agama. Sampai sekarang tuh Pak, Israel nama orang berubah menjadi negara. Ya. Yahudi akhirnya menjadi sebuah agama. Zakaria dibunuh oleh Yahudi. Nabi Yahya ngaku Islam dibunuh oleh Yahudi. Nabi Isa ngaku Islam dibunuh oleh Yahudi. Tuh. Namun Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Taurat kitabnya siapa? Orang Yahudi atau orang Islam? Orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Musa. Surat Yunus surat 10 ayat 84 sampai 87. Injil kitabnya siapa? Orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Isa. Itu baru betul. Karena Allah tidak pernah menurunkan agama-agama. Itulah sebabnya nggak ada bentuk jamak dari agama, nggak ada.
agama itu dalam bahasa Arab din. Bentuknya jamaknya apa? Adian. Nggak ketemu. Coba, setiap Allah ngomong agama pasti mufrad, pasti tunggal. Inna dina indallahil Islam, ya kan? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, tunggal. Al yauma akmaltu lakum dinakum, tunggal. Lakum dinukum, tunggal. Waliyadin, din, tunggal. Nggak ada adian. Agama-agama nggak ada, nggak bakal ketemu adian. Coba cari. Samawi dipopulerkan oleh Snokur Khronya tahun 1924. Sebelumnya nggak ada istilah Samawi, karena Snokur Khronya belajar bahasa Arab sampai ke Mekah. S1-nya jurusan agama Islam, S2-nya jurusan agama Islam dengan mengambil konsentrasi sejarah Wali Songo, S3-nya jurusan agama Islam dengan mengambil konsentrasi bidang perayaan haji di Mekah. Namanya Profesor Dr. Abdul Ghafur, Leiden University Belanda. Aslinya Snokur Khronya, ganti nama Profesor Dr. Abdul Ghafur. Dia yang bikin sejarah Indonesia, Pak, kalau baru mau pengen tahu. Maka itu ahli bahasa Arab, jago, padahal Belanda kafir mutlak, mati tahun 1936 ketika pulang ke Leiden di Belanda. Ini kita biar tahu, biar paham sejarah. Allah tak pernah turunkan Yahudi dan Nasrani. Singkat cerita, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian pengikutnya pun disalib, lalu kemudian hening, nggak ada lagi yang berani Islam. Kenapa? Sampai bangkitnya Raja Dicyanus. Raja Dicyanus itu punya pasukan banyak, dan 7 di antara anak-anak buah daripada Raja Dicyanus inilah Islam terakhir sebelum Nabi Muhammad. Sholat dia nggak boleh sama Raja Dicyanus, dikejar sampai masuk ke dalam gua. Inilah cerita Ashabul Kahfi 249 Masehi. Udah Masehi. Nabi Isa lahir kan tahun 3 sebenarnya, ya. Wafat tahun 33. 200 tahun kemudian, tepatnya 249 Masehi, barulah barulah kejadian Ashabul Kahfi. Maka pada tahun 571 Allah bangkitkan seorang bayi, seorang yang ditunggu kehadirannya oleh semesta. Anaknya ini lahir, malaikat pun gembira, hewan pun gembira, tumbuhan pun gembira. Saat lahir bulan purnama, sujud semua semesta, tanda syukur kepada Allah. Ketika lahir, gegap gempita alam semesta. Ketika lahir, malaikat pun bersuka cita. Lahir sudah disunat, lahir sudah tumbuh dengan gigi, lahir dari cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama. Lahir, cahaya itu jatuh ke rumah Aminah. Dialah Nabi kita tersayang, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib begitu gembira, memberikan namanya Ahmad dan mengajak keliling Ka'bah sebagai tawaf tanda gembira. Begitu pulang, dipeluk oleh Aminah, disusui. Lalu Aminah berkata kepada pamanda Abdul Muthalib, "Wahai paman, aku mendengar bisikan di telinga, nama anak ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka itulah, mulai dari situlah semesta menjaga, ya, dan dialah yang akan menjadi Rasul akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Al-Amin, akhirnya dipercaya oleh kaumnya sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai Rasul akhir zaman pada tahun 610. Nabi Muhammad tidak membawa Islam yang baru, Pak. Nabi Muhammad melanjutkan risalahnya Nabi Isa, Pak. Nabi Isa pun melanjutkan risalah Nabi Yahya, Pak. Nabi Yahya pun melanjutkan risalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun melanjutkan risalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun melanjutkan risalah Nabi Daud. Nabi Daud pun melanjutkan risalah Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun melanjutkan risalah Nabi Musa. Nabi Musa melanjutkan risalah Nabi Yakub. Nabi Yakub melanjutkan risalah Nabi Ishak. Nabi Ishak bersama Nabi Ismail melanjutkan risalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melanjutkan risalah Nabi Nuh. Nabi Nuh melanjutkan risalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apa kata Allah? La nufarriqu baina ahadim min rasulih. Enggak kami beda-bedakan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud la nufarriqu baina ahadim minhum adalah Islam yang dibawa, gitu loh. Maka Nabi Muhammad lah yang bawa agama Islam. Betul salah?
Nabi Muhammad lah yang membawa agama Islam. Betul salah? Salah. Karena Nabi Islam tidak pernah dilahirkan oleh Nabi Muhammad. Islam tidak pernah dilahirkan oleh Nabi Isa, tidak pernah dilahirkan Nabi Ibrahim, tidak pernah dilahirkan Nabi Adam. Karena inna dina indallahil, di sisi Allah. Lain dengan Yahudi yang dibuat oleh suku Yahudi, lain dengan Nasrani yang dibuat oleh Konstantinus bersama Paulus dan ibunya Ratu Helena pada tahun 325 atas konsili Nisea. Demi Allah, saya tidak mencela agama-agama. Saya lagi cerita sejarah, Pak. Silahkan bantah. Tahun 325 ketika Yahudi telah berpecah-pecah menjadi 248 sekte, dikumpulkan oleh Ratu Helena minta kepada anaknya Raja Konstantin yang berkedudukan di Konstantinopel. Maka datanglah dia ke kota Israel, Palestina, dikumpulkan itu. Nggak jadi, kumpul di Nisea akhirnya. Namun sejarahnya dari situ, perpecahan dari situ. Berbagai macam sekte yang ingin merebut Masjidil Aqsa. Maka berangkat semuanya itu para pendeta Yahudi di kota Nisea. Di sanalah kemudian di kota Nisea itulah terjadi muktamar yang mengangkat Isa sebagai Tuhan tahun 325. Silahkan bantah kalau bisa. 112 buku, Pak, ini untuk cerita begini, 112 buku literatur. Dan saya punya semua buku itu sama gitu loh. Jadi ini kalau hadis sudah mutawatir gitu tuh. Tahun 325 adalah diangkatnya Yesus sebagai Tuhan. Ditetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari lahirnya Yesus. Tidak, dalam Al-Quran musim panas ketika Maryam menggoncangkan kurma turun, kurma itu jatuh dan kurma berbuah di musim panas. Waskur fi kitabi Maryam izin tabazat min ahliya makanan sarqiyya. Ceritakanlah tentang kelahiran Isa ini ketika Maryam hamil. Ya, ketika Maryam hamil ceritakan nih kata Allah. Waskur fi kitabi Maryam izin tabazat min ahliya. Dia mengasingkan diri dari keluarganya makanan sarqiyya ke tempat timur. Tempat makanan sarqiyya ke sebelah timur. Bethlehem di utara. Allah bilang lahirnya di mana? Di timur. Jadi Isa bukan lahir di Bethlehem. Isa lahir di tempat di timur Baitul Maqdis. Di tempat yang banyak pohon kurma, bukan pohon cemara. Kurma berbuah di musim panas, bukan di musim salju. Gitu dong. Maka di Nisea itu kumpul, diangkatlah Isa sebagai Tuhan, ditetapkan tanggal 25 Desember itu pada tahun 325, Pak. Demikian akhirnya Islam terus dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan bukan sebagai Nabi tapi sebagai Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Selesai masa Bani Khalifah Rashidah, masuk ke masa Bani Umayyah. Muawiyah sebagai pemimpin, gantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, gantikan lagi oleh Muawiyah II anak Yazid, digantikan lagi oleh Yazid, ya, digantikan lagi oleh Yazid itu tahun 860. Muncul agama Syiah. Belum, nggak ada hubungannya Syiah dengan Yazid, nggak ada hubungannya Syiah dengan Nabi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat tahun 661, Pak. 661 Sayyidina Ali wafat. Setelah Yazid lalu Marwan, setelah Marwan lalu Abdul Malik ibn Marwan, setelah Abdul Malik ibn Marwan terus sampai tahun 860 setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz baru muncul agama Syiah. Kagak ada hubungannya dengan Ali bin Abi Thalib. Sama Nabi Isa kagak ada hubungannya dengan Nasrani. Nabi Isa meninggal tahun diangkat oleh Allah tahun 33, tahun 325 baru muncul Nasrani. Kagak ada hubungannya. Sama dengan Yahudi dan Taurat dan Nabi Musa. Nabi Musa udah wafat tahun 1420 sebelum Masehi. Sementara agama Yahudi baru muncul tahun 930. 400 tahun setelah Musa wafat baru muncul agama Yahudi. Kagak ada hubungannya Nabi Musa sama agama Yahudi. Yang ada suku Yahudi. Begitulah Pak, kemudian sejarah berulang.
Dan pada tahun 625 ini yang luput dari sejarah, masuklah Islam ke Indonesia. Masuk ke Aceh dari keluarga Ibn Mas'ud, lalu kemudian singgah di Barus, wafat di Sibolga, sampai sekarang di Barus ada makam tinggi, makam daripada sahabat-sahabat Nabi. Datang ke sini tahun 625. Siapa yang bilang Indonesia ini Islam gara-gara pada ganggu jarak dari India? Siapa yang bilang? Sejarah lagi. Padahal periode pertama tahun 625 masuk melalui Aceh. Periode kedua ketika Utsman bin Affan memimpin. Utsman bin Affan memimpin dari tahun 644 sampai tahun 657. Tahun 646, 2 tahun Utsman bin Affan memimpin dunia, masuklah ke Indonesia melalui keluarga Umayyah, Muawiyah. Masuk di mana? Di Kalingga, Jepara. Ada catatan sejarahnya oleh Cheng Ho, Pak. Dan Buya Hamka juga berpendapat yang sama. Keturunan Muawiyah yang masuk ke Indonesia atas utusan Utsman bin Affan, tiba di Jepara itu Kalingga. Maka masuk Islamlah Ratu Sima dan anaknya Jaisima. Periode ketiga di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 711. Ketika beliau memimpin, terjadi pembunuhan besar-besaran atas keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi di Guangzhou, Cina. Keluarga Khan itu yang belakangan kita tahu tentang Genghis Khan, Kubilai Khan, membunuh habis umat Islam yang ada di Cina, terutama dari keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Maka keluar mereka eksodus dari Cina. Tiba di mana? Kerajaan Sriwijaya yang waktu itu zaman Raja Sri Indra Farman pada tahun 711. Diterima oleh Raja Sri Indra Farman, dan ternyata utusan Umar bin Abdul Aziz membuat Raja Sri Indra Farman masuk Islam pada tahun 718. Ada catatannya semua, Pak, di Museum Oxford di Inggris, lengkap, Pak. Sampai nggak ke kita? Enggak nyampe. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsira. Bapak yang saya hormati, buku saya pertama sudah terbit. Judulnya Al-Aqsa dan Ibrahimi, 2 masjid yang akan hilang, ya, yang akan ditelan bumi. Itu udah ada terbit, beredar di Jakarta. Tapi saya nggak bawa bukunya, Pak, kehabisan melulu. Banyak sekali orang yang mau ambil. Buku saya yang kedua, insya Allah Yahudi, Nasrani dan Islam. Saya tulis bersama Profesor Dr. Moshe Sharon, pakar sejarah dari Hebrew University, bersama saya dari Hebrew University. Yang buku saya pertama dengan Qasim Abu Dayyeh, pakar sejarah dari Bethlehem. Ya, sayangnya apa, Pak? Tidak ada penerbit yang mau terbitkan buku itu, Pak. Buku ini berbahaya. Pak Herman, mana Pak Herman? Kita terbitkan buku itu, Pak Herman. Insya Allah, kata Pak Herman tuh, ya. Kita terbitkan untuk masyarakat di Padang sini, kita terbitkan, ya. Nah, beberapa kali saya mau ke percetakan, Pak. Setelah dibaca itu, waduh, Bapak bakal ditembak kalau terbitkan buku ini, gitu, Pak. Disangka kita takut kali. Gue terbitin sendiri, terbit, Pak, sendiri, Pak. Ya, nanti terbit lagi yang kedua, insya Allah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Memang dalam rangka penyiaran, saya pun dakwah ini, Pak, di 5 masjid, dakwahnya semua tentang meluruskan peradaban. Ya, jazakallah. Mana antum yang kedua? Siapa? Di belakang? Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz akan beritahu tentang sejarah agama-agama di Nasrani dan Hindu. Tapi yang saya tanya Ustaz, enggak ada disebut tentang agama Buddha atau Hindu itu Ustaz? Baik, terima kasih. Soal waktu saja, Pak. Kalau saya cerita lebih panjang lagi. Bahkan di Tenggarai Buddha itu ada, Pak, Siddhartha Buddha Gautama, itu Nabi Zulkifli, Pak. Nabi Zulkifli, Pak. Namun belum valid, belum terbukti secara ilmiah, gitu loh. Dan demikian pula Hindu, Pak, dari Musa Samiri, Pak, keturunan Musa, Pak. Karena Musa Samiri mengambil sapi sebagai sesembahannya, Pak. Dari situ ntar lahir semua, panjang. Ceritanya panjang sekali, Pak.
Bahkan saya belum sempat juga cerita agama yang paling baru, Islam Nusantara. Bismillah. Dengan ini kita tolak Islam Nusantara. Takbir. Enak aja Islam Nusantara. Islam Nusantara apa Islam Nusantara? Kok Islam dinusantarakan? Islam udah sempurna. Islam rahmatan lil. Islam itu rahmat semesta. Islam Nusantara, Islam yang sejati, lebih baik daripada Islam Timur Tengah yang abal-abal. Ini mulut kurang ajar ini namanya ngomong begitu. Ya, kurang ajar ini. Kok ngatain orang Islam Arab abal-abal? Islam Nusantara yang sejati, apa sejatinya? Islam pernah berubah? Tidak, maksudnya itu metode dakwah. Jangan merubah-rubah Islamnya. Metode dakwah macam-macam. Organisasi boleh macam-macam. Nahdlatul Ulama organisasi, Muhammadiyah organisasi. Itu cara dakwah, itu ijtihad. Wali Songo hebat cara dakwahnya, mengambil kearifan lokal, mencampur dengan budaya-budaya setempat sehingga Islam diterima dengan baik tanpa peperangan. Tapi jangan rubah Islamnya dong. Itu metode dakwah. Jangan katakan Islam Nusantara. Islam rahmatan lil alamin, nggak pernah berubah. Kok Islam Nusantara? Ntar orang-orang Malaysia klaim Islam Melayu lebih baik. Betul. Ntar orang Filipina klaim Islam Moro yang lebih baik karena kami berjuang dari hutan ke hutan. Ntar Islam Brunei yang lebih baik, kami Islam Brunei yang lebih baik. Kenapa Pak? Karena tak ditemukan orang miskin di negara kami. Ayo bilang apa? Panjang Pak. Ntar akhirnya kami tidak mau Islam Nusantara, kami maunya Islam Minangkabau. Entah orang Betawi bilang kata lagi, oh tidak, kami Islam Betawi lebih bagus. Islam Betawi, muka gile lo, katanya orang Betawi lebih bagus Islam gue, gitu gimana? Hah? Ntar orang Batak, itu, kami Karo, tapi kami Muslim, maka Muslim Karo, Islam Karo yang paling perjuangan. Lah, ntar orang Aceh, Islam Aceh yang lebih bagus. Kenapa? Karena inilah negeri Serambi Mekah. Lah, apa sih tujuannya ini kalau enggak akhirnya terpecah belah? Tidak, Islam rahmatan lil alamin. Dan dari seluruh daerah di Indonesia yang pertama kali berani lantang menolak Islam Nusantara adalah Sumatera Barat. Masya Allah. Di sini negeri pahlawan, negeri dirumuskannya negara Indonesia oleh Masya Allah, oleh para tokoh pahlawan. Jangan hilangkan darah pahlawan di hatimu. Jangan hilangkan. Disinilah negeri adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Dengan kepegang teguh kitabullah, dengan segenap keyakinan kita menyatakan menolak Islam Nusantara. Takbir.